Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzanba lahu." Seseorang yang bertaubat dari perbuatan dosanya, maka dia seperti tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Para ulama menghimpun rukun taubat menjadi 4 rukun agar supaya seorang hamba taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun taubat yang pertama adalah penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadamu taubah." Sesungguhnya penyesalan itulah sebuah taubat. Jika seseorang hamba tidak menyesal dalam taubatnya, maka dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai penyesalan itu, seorang hamba harus mengingat-ingat terlebih dahulu perbuatan dosa yang dia lakukan, dan dia menghadirkan di dalam hatinya bahwa pada saat dia melakukan perbuatan dosa itu, dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar timbul rasa malu di dalam dirinya, kemudian dia menyesali perbuatan dosanya. Pada saat dia menyesal, maka dia telah melaksanakan rukun taubat yang pertama. Rukun taubat yang kedua adalah mengucapkan kata-kata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an mengisahkan Nabi Adam alaihissalam pada saat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih." Lalu Adam itu menimba beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan agar dia bisa bertaubat, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, mengucapkan kalimat, "Aku bertaubat kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala," termasuk rukun taubat yang kedua. Kemudian yang ketiga, rukun taubat yang ketiga adalah berjanji di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sudah dia lakukan seumur hidupnya. Jika tidak ada janji di dalam hatinya yang mengikat dirinya untuk bertahan menjauhi perbuatan dosa itu seumur hidup, atau terlintas di dalam hatinya, nanti beberapa saat lagi saya akan melakukan perbuatan dosa itu, lalu saya akan bertobat lagi, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membuktikan ucapannya tadi bahwa dirinya bukan orang yang berkhianat atas ucapannya, yaitu dengan cara menjaga dirinya seumur hidup dari kesalahan yang dia perbuat. Andai kata suatu saat dia tergelincir lagi melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan dosa yang lain atau perbuatan dosa yang sama, maka dia wajib memenuhi rukun-rukun taubat, termasuk rukun taubat yang ketiga ini, dan tidak merencanakan untuk berbuat dosa lagi. Rukun taubat yang terakhir adalah bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa antara dirinya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengembalikan hak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah dia rampas. Setelah dia mengembalikan haknya, hak makhluk yang telah dia rampas, atau dia mendapat maaf dari makhluk yang haknya telah dia rampas, maka Allah Subhanahu wa taala baru menerima taubatnya, dan itulah yang dinamakan taubah an-nasuha, taubah yang murni yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.